akan melakukan praktikum sel volta dan sel elektrolisis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfida Nur Aulia dari absen 3. Saya Shalina Puspa dari absen 35. Saya Davina Safa Gasara Putri dari absen 11. Baik, selanjutnya mari kita lakukan praktikumnya. Stay tune. Yang pertama-tama kita melakukan praktikum sel volta. Berikut adalah tujuannya. Nah, tujuan dari kita melakukan praktikum sel volta sendiri antara lain yang pertama untuk mengetahui kandungan cairan elektrolit dan sel volta dalam obat dengan mengujinya menggunakan sistem kelistrikan. Yang kedua untuk mengetahui prinsip sel volta dalam obat. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan oleh Alfika. Ada lampu LED kecil, berikutnya ada koin lembaga, selanjutnya adalah paku, selanjutnya ada pisau untuk menggunting jeruk nipis, selanjutnya ada jeruk nipis, dan yang pasti ada kabel buaya. Yang pertama, kita iris jeruk nipis menggunakan pisau. Selanjutnya, kita masukkan koin dan paku ke dalam jeruk nipis yang sudah kita iris tadi. Lihat sambungan lampu buaya koin dan paku. Kalian penasaran kok dari jeruk nipis ini bisa menyebabkan lampu ini menyala? Ini yang kejelasan. Ini kami menggunakan jeruk nipis yang seperti kita tahu mengandung asam sitrat yang merupakan larutan elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua, kita menggunakan logam sebagai elektroda. Elektroda sendiri merupakan konduktor yang memungkinkan masuk dan keluarnya arus listrik dari elektrolit. Yang ketiga, adanya reaksi kimia. Nah, bisa dilihat ketika kedua logam ini bersentuhan dengan larutan elektrolit, maka akan terjadi reaksi kimia yang memungkinkan arus listrik dari logam satu berpindah ke logam lainnya, sehingga inilah yang disebut dengan arus listrik sehingga dapat menghasilkan cahaya pada lampu LED mini ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita raih dari praktikum sel volta adalah energi kimia yang dihasilkan dari jeruk nipis, paku, dan koin akan menghasilkan energi listrik yang dibuktikan dengan nyalanya lampu LED. Jadi percobaan sel volta kita berhasil. Jadi untuk praktik yang kedua yaitu praktikum sel elektrolisis. Yang pertama ada tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian produk. Ini ada statif dan klem, kemudian ada pipa larutan kalium iodida Ki dan CuSO4 tembaga 2 sulfat. Kemudian ada pipet tetes, indikator universal, 2 kabel penjepit buaya, corong, baterai, elektroda karbon, dan kertas lapis merah dan kertas lapis biru. Masukkan larutan jeruk sulfat ke dalam pertama, kita menggunakan lapis merah dan lapis biru. Lapis biru menjadi merah dan lapis merah tetap merah. Dua, coba yang bisa menggunakan indikator universal. Kemudian dites menggunakan indikatornya. Kemudian memasukkan kabel penjepit buaya ke sumbu positif dan negatif baterai. Kemudian di sumbu positif memasangkan dan sumbu negatif memasangkan ke sisi lain. Bagian yang positif.
ada elektroda. Nah, kemudian SO4 men yang bereaksi hanya H2O dan dapat ditandai dengan terbentuknya gelembung udara. Oksigen. Selanjutnya kami akan melakukan praktikum kepada cairan KI. Pertama kita tuangkan cairan KI ke dalam pipa. Tinggal. Sama selanjutnya kita sambungkan baterai negatif dengan elektroda, kita masukkan kalau yang negatif ke elektroda, kalau yang positif ke itu reaksinya kurang lebih 10 hingga 15 menit. Setelah dari PKU CO4 kami pindah ke dalam gelas ukur, lalu kami tes dengan lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian B. Dan indikator jadi setelah di elektrolisis larutan CuSO4 pH-nya berubah menjadi 5 namun tetap dalam kondisi asam. Pada KI terikristalasi menjadi K+ dan IPin. Pada